Jual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Polisi sita ratusan tabung. Polisi dan awak media bagikan takjil. Atletico kalah dari Madrid 4-2. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Sabtu 15 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda saudara. Mengawali Kompas Kalsel pagi ini saudara, polisi sita ratusan tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan asal tanah laut karena menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Selain itu 2,5 ton biosolar ilegal juga disita dari 2 tempat berbeda. Polisi menyita sebanyak 125 tabung LPG 3 kg kosong dan 54 tabung yang masih berisi dari pangkalan asal Kabupaten Tanah Laut. Ratusan gas melon ini disita karena dijual di atas harga eceran tertinggi Rp19.000 menjadi Rp22.000 per tabung. Ada tabung gas LPG 3 kg. Ini juga dilakukan penindakan di daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebanyak 179 tabung yang berhasil disita. Pihak Pertamina masih menunggu hasil gelar perkara untuk menentukan tingkat kesalahannya. Sanksi terhadap pangkalan bisa berupa teguran, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Harga melebihi harga eceran. Terbukti melakukan pelanggaran, kami akan mengacu pada kontrak yang ada. Tadi sanksinya ada dari teguran, skorsing sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Tak hanya gas LPG bersubsidi, polisi juga menyita 2,5 ton biosolar ilegal dari tanah laut dan Tabalong yang diangkut menggunakan truk dan mobil yang dimodifikasi khusus. Pelaku yang ditangkap dalam kasus ini sebanyak 5 orang. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan menggelar pasar murah untuk masyarakat dan anggota Polri. Selain sembako murah, sayuran dan ikan hasil panen diberikan secara gratis. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda gelar pasar murah untuk masyarakat serta anggota Polri. Sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, beras, dan telur dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasar. Pasar murah dan kebetulan juga hari ini kita ada panen 3 greenhouse. Ya, jadi kita berikan cuma-cuma untuk greenhouse-nya secara gratis kepada. Sementara seorang pembeli mengaku terbantu dengan adanya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Dari pasar, turun daripada harga pasar. Isinya apa aja Bu itu? Gula 2 kilo, minyak 1 liter, tepung, sama apa tadi lupa? Oh iya, tapi itu lebih murah Bu ya? Murah ya. Selain pasar murah untuk anggota Polri, Polda Kalimantan Selatan juga memiliki Satgas Pangan untuk memonitor harga bahan pokok di pasaran dan segera mencari solusi jika harga mulai melambung tinggi. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tim gabungan dari Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Dinas Perdagangan Provinsi Kaltim, dan Ditkrimsus Polda Kaltim gelar sidak di Pasar Induk Pandansari. Petugas mendapati adanya minyak kita kemasan 1 liter kurang dari takaran. Dalam sidak di Pasar Induk Pandansari ini, petugas menemukan adanya kemasan 1 liter minyak kita produksi CV Amanah Sejahtera asal Sidoarjo, kurang dari 1.000 ml atau 1 liter. Menurut Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, ambang batas toleransi hanya selisih atau kurang dari 15 ml.
Namun saat ditera menggunakan gelas takar, terdapat kekurangan atau selisih hingga 20 ml. Yang seharusnya dalam kemasan 1 liter dengan batas toleransi 985 ml, namun saat ditera hanya 980 ml. Pengujian dilakukan pada 10 sampel minyak kita kemasan 1 liter. Jadi dari hasil penerangan tera ulang ini, kita mengambil dari 10 sampel. Itu untuk meyakinkan bahwasanya terjadi kekurangan daripada yang dianjurkan, yaitu batas toleransinya dalam 1 liter itu 15 ml. Nah ternyata di sini kita temukan ada 20 ml kekurangan itu, artinya ada selisih 5 ml. Disdak maupun pihak kepolisian akan mendalami temuan ini dan ada kemungkinan akan ditarik dari pasaran. Tim Liputan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan bantah terjadi kekosongan minyak kita. Sementara pedagang mengaku banyak pembeli yang beralih ke minyak curah setelah temuan takarannya banyak yang berkurang. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan membantah kabar minyak kita kosong di Kota Balikpapan. Bahkan, Dinas Perdagangan masih menyediakan di operasi pasar. Terkait harga di atas harga eceran tertinggi atau HET, menurut Dinas Perdagangan, hal ini merupakan mekanisme pasar karena para pedagang mendapat harga di atas HET. Kita kan selama ini terkait minyak kita, itu kami ajak mereka untuk mengikuti pasar murah kita. Jadi kemarin dari tanggal 24 kita laksanakan sampai tanggal dengan 28 di Aula Kelurahan Gunung Bahagia, itu langsung distributor yang kita undang CP Semeru itu untuk menjual sesuai dengan HET di harga 15.700. Sementara setelah adanya temuan takaran minyak kita kurang dari takaran tertera pada kemasan, menurut pedagang banyak pembeli saat ini beralih dari minyak kita ke minyak curah. Stoknya dikit aja bang, nggak banyak. Dikitnya itu berapa kira-kira? Ya paling sekitar berapa dos, soalnya kita ngambil kan cuma paling 25 dos, nah nggak banyak. Soalnya udah lama sih ini barangnya kan, lagi pula apalagi dengar berita-berita di TV minyak kita banyak yang palsu lah, banyak yang kurang isinya, jadi mereka lebih pilih curah. Di Balikpapan, HET minyak kita di kisaran harga Rp15.700, namun dijual hingga Rp18.000. Tim Liputan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Berita lainnya saudara, pasokan minyak kita di agen Pasar 5 Banjarmasin melimpah dengan harga Rp15.200. Namun pihak agen mengaku sepi pembeli karena banyak warung tutup selama Ramadan. Agen penjual minyak kita di Pasar 5 Banjarmasin mengaku saat ini stok berlimpah. Namun penjualan turun hingga 50% karena banyak warung dan usaha kuliner kecil yang tutup di bulan Ramadan. Turunnya permintaan berdampak pada jumlah stok yang lebih lama tersimpan di tingkat agen meskipun harga stabil sebesar Rp15.300 per liter. Ada yang serami yang kayak dulu kan, kemungkinan pembelian atau penjualan yang gorengan banyak yang tutupan ya kan. Oh karena mungkin banyak warung yang tutup di bulan puasa nih. Iya, yang biasanya gorengan itu kan banyak kan biasanya kan. Harga normal juga relatif normal. Ada kenaikan. Berapa bang? Kalau bantal kami menjual 184. Pihak agen menyebut sepinya pembeli bukan karena isu takaran yang dikurangi, lantaran kasus tersebut diklaim hanya terjadi di wilayah Pulau Jawa. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polisi dan awak media bagikan takjil. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Seorang pengendara roda 2 di Samarinda, Kalimantan Timur, menabrak sebuah mobil pickup.
Pengendara motor yang tanpa helm tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan satu sepeda motor dan sebuah mobil pickup terjadi di Jalan MT Haryono Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis sore. Dari keterangan saksi, sebelum kecelakaan dari arah berlawanan, pemotor sempat hilang kendali saat di tikungan. Pemotor kemudian menabrak bagian samping mobil pickup yang berusaha menghindar. Akibat benturan keras, pria pengendara motor tergeletak dan mengalami luka serius di bagian kepala. Saya dengar tadi langsung suara ngebrak gitu. Tadi kan yang pakai topi itu kan. Iya. Artinya mobil bapak-bapak itu memang sudah olengnya dari sana. Mobilnya? Enggak, bapak-bapaknya motor. Oh, bapaknya motor tadi dia? Iya, agak oleng, mobilnya kan menghindar. Jadi kita serempet dikit aja. Oh, mobil yang ini ya? Iya, ini buktinya ya, masih dia mengambil arah langsung ke sini. Oh. Pria pemotor yang belum diketahui identitasnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Awe Syahrani untuk mendapat pertolongan. Tim Liputan, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Berita selanjutnya saudara, penyelidikan insiden jembatan Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur ditabrak tongkang terus berjalan. Hasil laporan investigasi kenavigasian masih menunggu putusan Mahkamah Pelayaran. Kasus tongkang kayu tabrak jembatan Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur terus diselidiki. Sebelumnya, Kantor Kesyah Bandaran Otoritas dan Pelabuhan menutup alur sungai untuk dilakukan investigasi kenavigasian. Kini, laporan investigasi sudah diserahkan ke Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian, diserahkan ke Mahkamah Pelayaran. Nantinya akan dilakukan penelitian lanjutan di KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian akan memberikan sanksi pada petugas pandu yang membawa kapal saat insiden terjadi. Karena kita juga sudah serahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Direktorat KPLP, yang nantinya di sana juga diadakan penyelidikan lanjutan sebelum nanti diserahkan kepada Mahkamah Pelayaran. Karena di kami itu untuk sanksi nanti dari hasil sidang Mahkamah Pelayaran. Sementara kapal muatan kayu akan diperbolehkan berlayar jika permasalahan ini selesai hingga adanya putusan Mahkamah Pelayaran. Tim Liputan, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, Polresta Banjarmasin bersama awak media membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di depan Mapolresta Banjarmasin. Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi polisi dan awak media mendekatkan diri kepada masyarakat. Sebanyak 500 takjil dibagikan kepada pengendara yang melintas di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di depan Mapolresta Banjarmasin. Untuk menghindari kemacetan, pengendara diarahkan masuk ke halaman Mapolresta Banjarmasin. Setelah pembagian takjil, kegiatan dilanjutkan dengan buka bersama jajaran kepolisian dan awak media di Aula Mapolresta Banjarmasin. Setiap hari kita laksanakan setiap sore selama bulan Ramadan. Kebetulan kita jadwalkan untuk hari ini bersama wartawan, biasanya rekan-rekan Polres sendiri, kemudian ada dengan yang lain. Kalau polsek jajaran seperti yang lain kan? Polsek ini setiap sore dilaksanakan oleh Polres Banjarmasin serta dengan polsek jajaran. Kegiatan berbagi takjil ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara pihak kepolisian dan awak media. Kapolres Banjarmasin berharap apa yang dibagikan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.